Assalamualaikum sahabat ruang belajar. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Selamat datang kembali di channel kami, Ruang Belajar. Setiap orang pasti punya keinginan, namun tidak semua orang mampu mendapatkan keinginannya, termasuk di dalamnya keinginan untuk mendapatkan kesuksesan. Tahukah Anda, dari setiap orang yang menginginkan untuk mendapatkan kesuksesan tersebut, tidak semuanya berhasil mewujudkannya. Ada 3 kelompok orang yang tidak akan pernah bisa mewujudkan keinginan mereka untuk menjadi sukses. Siapa saja mereka dan kenapa mereka tidak akan pernah dapat mewujudkan kesuksesan mereka tersebut? Simak terus video ini sampai selesai ya. Sebelum kita lanjut, silahkan klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya. Klik tombol like jika kalian suka dengan video ini dan bagikan video ini agar lebih banyak yang mendapatkan manfaat. Follow juga akun Instagram kami @ruangbelajar. Orang-orang yang takut gagal biasanya tidak memiliki keberanian untuk mencoba dan melangkah. Tahukah Anda, ketika Anda melangkah, ketika Anda mencoba, Anda punya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Anda akan berhasil, dan kemungkinan kedua, Anda akan mengalami kegagalan. Ketika Anda takut gagal, yang membuat Anda akhirnya memutuskan untuk tidak melangkah dan mencoba, maka Anda hanya punya 1 kemungkinan, yakni gagal. Ketika Anda takut gagal, sejatinya Anda sedang menggenggam kegagalan itu sendiri. Rasa takut yang berlebihan membuat Anda ragu, membuat Anda tidak punya cukup nyali untuk melangkah dan mencoba apa yang ingin Anda raih. Apa hasilnya? Hasilnya sudah pasti sangatlah jelas, Anda pasti akan gagal. Orang-orang yang tidak berani melangkah adalah orang-orang yang sudah pasti gagal. Kenapa demikian? Karena mereka telah memilih untuk gagal sebelum melangkah. Ketidakberanian mereka untuk melangkah membuat mereka telah memastikan diri menjadi orang yang gagal. Mereka gagal sebelum berjuang, mereka gagal sebelum mencoba. Jadi, ingatlah, ketika Anda takut gagal, sejatinya Anda sedang memutuskan untuk menjadi gagal. Setiap kita ketika terlahir di dunia, kita telah memiliki bakat, kecenderungan, potensi yang berbeda-beda. Kita terlahir dari latar belakang keluarga yang berbeda, modal sosial yang berbeda, modal finansial yang juga tentunya berbeda. Namun demikian, ada satu modal yang sama, satu modal yang diberikan Tuhan kepada kita, yakni modal waktu. Seluruh orang di dunia, baik kaya ataupun miskin, baik sukses ataupun gagal, laki-laki ataupun perempuan, semua memiliki satu modal yang sama, yakni waktu sebanyak 24 jam. Ada orang-orang yang dapat menggunakan modal waktu tersebut sebaik mungkin. Pada akhirnya mereka mampu memperbaiki diri, mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sementara sebagian lainnya menggunakan waktu dengan semaunya sendiri. Mereka lupa bahwa modal waktu adalah modal yang sangat berharga dan memiliki keterbatasan. Mereka membuang-buang waktu mereka dan pada akhirnya hidup mereka tidak akan pernah berubah dan tetap saja terjebak dalam ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Membuang-buang waktu adalah sebuah kebiasaan yang dapat menjerumuskan Anda pada satu titik yang sama, yakni kegagalan. Cara Anda menggunakan waktu Anda, cara Anda memanfaatkan waktu luang Anda benar-benar menentukan seperti apa capaian Anda. Orang-orang yang serius menata dan memanfaatkan waktunya dengan baik, maka mereka pun akan mendapatkan yang terbaik. Kelompok yang menyia-nyiakan waktu adalah kelompok yang sudah pasti akan mendapatkan kegagalan. Sekarang coba evaluasi diri Anda. Apakah Anda benar-benar mampu memanfaatkan waktu dengan baik atau tidak? Pilihan ada di tangan Anda. Apakah Anda ingin sukses ataupun berhasil, atau justru sebaliknya, Anda ingin memilih menjadi gagal? Jika pilihannya sukses dan berhasil, maka gunakanlah waktu sebaik mungkin. Jika Anda ingin memilih untuk gagal, maka biarkan waktu berjalan begitu saja, tanpa pernah Anda memanfaatkan sebaik mungkin. Ketika Anda memilih menyia-nyiakan waktu, sejatinya Anda sedang memilih untuk menjadi gagal. Apapun yang dilakukan dengan tergesa-gesa, pasti hasilnya buruk. Hasilnya tidak akan pernah menjadi maksimal.
Tergesa-gesa adalah simbol dari ketidaksabaran, dan ketidaksabaran adalah sumber dari sebuah kegagalan. Sekarang silakan Anda cermati apapun yang ada di sekitar Anda. Segala sesuatu ketika dilakukan dengan tergesa-gesa, biasanya hasilnya juga kuranglah maksimal. Begitu juga dengan proses Anda dalam meraih kesuksesan. Jadi nikmati prosesnya, dapatkan manfaatnya, dan enjoylah dengan perjalanan Anda. Pada akhirnya sukses itu pasti datang. Kelompok orang yang sangat tergesa-gesa, ingin segera sukses, kurang sabar, dan mereka tidak dapat menikmati proses adalah orang-orang yang sangat susah untuk menjadi sukses. Secara tidak sadar, mereka sedang memilih untuk menjadi gagal karena ketidaksabaran mereka. Ilustrasi sederhana untuk menggambarkan resiko yang akan Anda tanggung ketika Anda tergesa-gesa adalah seperti seorang sopir yang membawa sebuah mobil. Katakanlah sopir pertama adalah orang yang sabar, mereka sangat berhati-hati dan sangat teliti dalam proses. Ia mengemudikan mobil dengan penuh ketenangan dan ketelitian. Sopir kedua adalah seorang sopir yang sangat ingin sampai di tujuan dengan sangat cepat. Akhirnya ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi dan ketergesa-gesaan. Pertanyaan sederhana, mana dari dua sopir tersebut yang memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelakaan dan kegagalan? Jawabannya sudah jelas, bukan? Sopir kedua, seorang sopir yang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi dan penuh ketidaksabaran. Sebenarnya begitulah ilustrasi proses mencapai kesuksesan dengan penuh ketergesa-gesaan. Ada risiko besar yang akan Anda tanggung, yang ketika Anda salah mengambil keputusan, semuanya justru akan berakibat sangat fatal. Kegagalan akan lebih dekat dengan Anda yang sangat tergesa-gesa. Tanpa sadar, orang-orang yang ingin segera sukses, tergesa-gesa untuk mendapatkan sukses adalah tipikal orang yang sedang memilih untuk lebih dekat dengan kegagalan. Selama tiga kelompok orang tersebut tidak melakukan perubahan diri, maka selama itu mereka akan lebih dekat dengan kegagalan mereka. Ketika mereka masih menyia-nyiakan waktu, memiliki rasa takut gagal yang sangat tinggi, dan kurang sabar dalam proses, selama itu pula mereka akan berkutat dalam lingkaran kegagalan. Mereka hanya punya satu pilihan, merubah kebiasaan mereka, merubah karakter mereka, atau mereka tetap menjadi orang-orang yang gagal. Demikian pemaparan dari tiga golongan orang yang dapat dipastikan lebih dekat dengan kegagalan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.